Hai sahabat daki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel pendakian Gunung Sahabat Daki. Libur panjang selalu punya cara tersendiri untuk memanggil para pegiat alam bebas kembali menikmati suasana indah pegunungan. Kali ini perjalanan kami membawa langkah menuju salah satu gunung yang penuh cerita di tanah Jawa, yaitu Gunung Lawu. Pada tanggal 14 hingga 17 Februari 2026, sebanyak 13 anggota sahabat daki memulai perjalanan pendakian melalui jalur Cemoro Sewu. Sebuah jalur yang dikenal dengan karakter medannya yang tegas dan pemandangannya yang luar biasa. Pendakian ini bukan sekedar perjalanan menuju puncak. Ini adalah tentang kebersamaan, tentang langkah-langkah yang saling menguatkan, dan tentang cerita yang tercipta di setiap tanjakan, setiap tawa, dan setiap kelelahan yang kami bagi bersama. Dalam dokumentasi ini, kami ingin mengajak kalian ikut merasakan perjalanan tersebut, mulai dari langkah pertama di kaki gunung hingga setiap momen yang membuat pendakian ini menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Inilah perjalanan kami, sahabat daki, mendaki Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Selamat menyaksikan. Ada cerita di balik kenapa kami memilih jalur Cemoro Sewu yang berada di perbatasan antara Kabupaten Karanganyar di Jawa Tengah dan Kabupaten Magetan yang ada di Jawa Timur ini. Sebenarnya di awal kami berencana melalui jalur Candi Ceto yang berada di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Namun jalur tersebut ditutup sementara waktu karena adanya pemeliharaan jalur. Akhirnya terpilihlah jalur Cemoro Sewu yang memang masih dibuka untuk pendakian umum. Pagi itu udara pegunungan terasa begitu segar di sekitar penginapan Wahyu Mongkrang, Karanganyar. Kabut tipis masih terlihat di antara perbukitan yang berada di area penginapan, seolah menjadi pertanda dimulainya sebuah perjalanan menuju puncak. Satu persatu peserta pendakian mulai bersiap, perlengkapan yang ada di dalam tas carrier diperiksa kembali, dan beberapa sahabat daki sudah memulai untuk memakai jaket hangatnya. Suasana penuh semangat terasa di antara kami, bercampur antara antusiasme, rasa penasaran, dan sedikit ketegangan sebelum memulai pendakian di gunung berketinggian 3.265 mdpl ini. Hari ini kita bareng porter paling depan. Nah, tapi seperti sakitnya umur Pak Anomnya lebih ke porter. Sakit lalu barang sesuai aja contoh Pak. Anak menikmati alam laut. Bulik. Tulak selamat, bulik selamat, tulak sehat, bulik sehat. Happy Valentine lo lawan Mansur. Dari penginapan, perjalanan menuju basecamp Cemoro Sewu di Kabupaten Magetan hanya berjarak sekitar 1 km. Meski terlihat dekat, setiap orang memiliki cara masing-masing untuk mulai langkahnya. Sebagian dari kami memilih berjalan kaki menuju basecamp, seperti yang dilakukan sahabat Hafiz, Umar, Suryadi, dan Aldi. Langkah perlahan menyusuri jalan aspal berkelok dan curam pegunungan yang sejuk, ditemani obrolan ringan dan tawa kecil, membuat perjalanan pemanasan itu terasa menyenangkan. Sambil berjalan, mereka begitu menikmati suasana pagi di jalanan beraspal menuju basecamp Cemoro Sewu. Di belokan. Tadi mana Pak? Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Akhirnya kami sampai juga di basecamp Cemoro Sewu. Udara di sini terasa lebih dingin, tapi justru itu yang membuat suasana pendakian semakin terasa. Carrier
mulai kami turunkan dari punggung. Sebagian langsung duduk santai di pinggir base camp, sementara yang lain sibuk mencari sarapan di warung makan. Pak, Cemoro Sewu. Makanan, Pak. Makan. Ini ada apa? Bon. Iya, gitu ya. Ya. Kalau ini lain penulis. Oh, ini lain. Yap. Anjay. Banyak barang-barang helan yang ini. Ah, nah, secekat gitu nah kayak bulpok aja. Mau dicium ya. Aduh. Makasih tahun sudah ada mulai ya, jempol. Belum baik lagi. Sudah penyembuhan juga. Kenapa? Pengen besang kadi gak, Pak? Pak Osar? Pengen besang kadi gak? Dulu aja. Benar. Itu kan ada lagi Pak, memang keringiman itu ada. Satu Terus download dulu. Oke. Kasih kata-kata dulu. Siapa? Nah, Pak, langsung aja diputar. Karena di download dulu pakai jaringan. persiapan kayak apa, Pak? Tua, Persiapan aman gak, Pak? siapkan aman naik ojek pokoknya berangkat. Ulun jawab, Pak. Ya, Pak, Bangga. Bismillah sampai Bismillah. puncak. Amin. Tua. Men, dahan sampai puncak semua. Amin. Papis. Siap. Dan Siap. sampai puncak. Oke. Pulang selamat, pergi selamat. Amin. Pak, kayak apa, Pak? Siapanya semoga selamat sampai tujuan. Amin. Kayak apa, Pak? Bismillah. Bismillah. Kayak apa, Bang Mar? Sehat dan sampai Banjar. Amin. Selesai sarapan dan semua proses pendaftaran simaksi telah selesai, kami pun berkumpul untuk mengikuti briefing dari teman-teman Tiga Dewa Adventure Indonesia. Disinilah biasanya mulai diingatkan lagi soal jalur, aturan pendakian, sampai hal-hal penting seperti menjaga keselamatan dan tetap kompak selama di perjalanan. Suasana briefing tetap santai, tapi semua mendengarkan dengan serius, karena kami tahu setelah ini tidak ada lagi kursi nyaman. Semua adalah tentang trek yang curam, Kamu jangan hanya bohong, jalur kamu. pendakian, Ah. hutan pinus, dan perjalanan panjang menuju puncak. Dari titik inilah petualangan sebenarnya akan segera dimulai. Udah di play belum? Udah di play. Iya. Sahabat lagi. Sahabat lagi. Sahabat kita semua. Setelah briefing selesai dilakukan dan semua informasi sudah masuk ke kepala, atau setidaknya sebagian masuk, akhirnya momen yang ditunggu-tunggu tiba juga. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami resmi memulai pendakian dari base camp Yuk. menuju Hati-hati, Pak. pos 1 Cemoro Sewu. Total ada 13 peserta pendakian yang siap menaklukkan jalur, ditemani 7 kru dari Tiga Dewa Adventure Indonesia yang sudah lebih berpengalaman menghadapi drama para pendaki, mulai dari yang terlalu semangat di awal sampai yang tiba-tiba Serta minta pertama istirahat datang. setiap 10 menit. Pos 1. Hah, Ini mau capek nih, Oh Pak. iya, sebagian dari kami ada yang memakai jasa Oh, ojek Padit, menuju betul, pos Padit. 1. Hal ini cukup dapat memangkas waktu menjadi Oh, hanya gitu. 15 menit perjalanan dibandingkan dengan berjalan kaki yang bisa memakan waktu hingga sejam perjalanan. Ini dapat rekaman pian. Di pos 1 ada warung makan minum yang dapat dinikmati para pendaki. Ada jajanan gorengan dan minuman ringan yang dijual. Hal ini tentunya sangat membantu para pendaki yang suka makan gorengan dengan sentuhan kopi panas. Pak Didi. Ini pos 1.
ayahku tahu. Aku sedang berkencang dengan pacarku, mati tante. Ayahku tahu. Gorengan Pak. Pos 1 Pak. Mantap. Istirahat dulu. Lari. Ayo lari. Pos 1. Kailangan na yun nila. Iya, enak itu Kong. Berpuasa ini. Selamat datang di pos 1. Gorengan dulu. Kelas internasional. Gorengan. Ini semangka beneran ada semangka ini. Gorengan dulu. Ayo bro. Yuk, gorengan dulu Pak. Parija. Gorengan dulu Pak. Mas. Gorengan dulu Mas. Berat. Kok bisa sih naik gunung kecil-kecil gitu? Tadi aku nggak bawa apa-apa. Nggak bawain. Iya ya. Tapi masih nggak. Ngopi Pak. Warung berikutnya pos 2. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Labbaik Allah syarika labbaik. Innal hamda. Innal hamda. Wa ni'mata. Laka wal mulk. La Syarika. Nah, itu malah ditahlilakan. Kenapa? Apa dicari apa? Rabbik fir. Warham. Wa takarram. Wa tajawaz. Pos berapa? Pada pos 1 ini kami coba beristirahat sejenak sebelum lanjut perjalanan ke pos 2, di mana diinformasikan sebelumnya jarak antara pos 1 ke pos 2 merupakan jarak pos paling jauh di pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu ini. Haram. 30 menit lagi. 10 menit. Oh iya. Jalur menuju pos 2 ini kembali menawarkan perjalanan yang cukup menantang, namun menyenangkan bagi para pendaki, di mana pendaki akan melewati bebatuan yang masih tersusun rapi dengan udara pegunungan yang sejuk dan segar. Jalur setapak yang terus menanjak membuat langkah terasa semakin berat, namun pemandangan pepohonan tinggi serta lantai hutan dengan trek batu yang jelas tidak mengurangi nuansa alami yang menenangkan sepanjang perjalanan. Semakin mendekati pos 2, jalur pendakian mulai terasa lebih panjang dan menuntut stamina yang cukup. Beberapa bagian jalur berupa bebatuan yang melintang masih tersusun rapi dan jelas, sehingga masih terasa nyaman untuk melangkah, namun tetap harus berhati-hati. Meski demikian, suasana hutan yang teduh dan sekali suara angin yang berhembus di antara pepohonan membuat perjalanan terasa lebih hidup. Wah,
Aduh. Ketua, ketinggian berapa ketua? Di ketinggian 2276, perjalanan 1 jam 47 menit, 2,39 kilo. Oke. Lap gen 350. 35. Lagi. Lagi. Gak sah itu gondrongnya. Makanya nggak gondrong lagi. Bonus sedikit lumayan. Alhamdulillah. Berat tak, Mas? Hah? Berat tak? Lumayan. Tapi mau pas karo banyu. Mau. Gimana Pak Bona? Alhamdulillah. Belum sempat sebat. Sebat dulu itu, sebat dulu. Mas. Mas. Inggih. Jawabannya kayak itu. Inggih. Dia man. Ada kan dewa lek kak bejulu. Waduh, apalagi itu? Ini lihat dulu semuanya kerjaan nih bareng-bareng gini. Asik. Salah hari dong. Masa aku lari juga? Ayo, Boy. Infonya ketua Kuyuhan. Ketua. Ada ngibuhannya nih nah. Oh iya. Sudah berapa hanya naik. Iya. Aku juga kerja di sini, Mas. Ini bagus bikin video batu-batu. Mana tadi nih arterik yang hanya nih harusnya lari nih. Pos 2 atau ini? Sekarang buat bayar kosan atau? Apa tadi kena gigi apa, Mas? Rahasia rambut selembut sutra apa sih, Mas? Waduh. Pakai itu celana saja apa pakai pentil sama lain? Ini tuh. Ada. Aku jadi dutan sama lain. Ketua. Gimana kita? Menuju pos 2 di ketinggian 2363. Perjalanan 2 jam 11 menit. 2 jam 2,8 kilo. Oke. Nah, ini Raja Daki. Raja Daki. Kencing tadi beliau Pakai hot and cream. pakai krim di tangan. Dede. Tahu mah. Dibawain aja kayak Enggak, dia kuat kok. Wanita karir. Bukan siapa-siapa katanya, Mbak. Iya, bukan siapa-siapa. Iya, Mbaknya ngarapin loh, sudah loh. Loh. Biarin, Mas, biarin. Loh. Katanya tadi memang tetangga tapi berharap berumah tangga. Sekampung dong, Mas. Wah, gacor. PHP doang ya? Dompet. Tapi kalau di tepuk pundak tiba-tiba sudah di base camp, asik ya? Tiba-tiba langsung di puncak gitu kan? Bagus itu. Pak Didi kan ada? Oh iya, Pak Didi kan ada. Saya takut misal Pak Didi ya. Itu pindah di bawah bener ya? Pengetahuan Pak kami ya sih, Din. Awal-awal kereda Bang Pak. Bagus coba belum nah. No, bagus apa? Serahlah. Dikit lagi puncak Mas, ayo Mas. Liga 2. Ambil setengah. Liga 2. No. Ketua. Oke Pak. Ini menuju pos 2 hampir sampai 3,11 kilo di ketinggian 2451. 2451. Berapa ini 2,4
2 jam 42 menit perjalanan. Teman-teman lagi kelelahan, jadi kita tunggu dulu. Teman-teman yang lelah. Gimana Pak Bona? Ya, Istirahat dulu. Teman yang mana? Bagus banget. Redaksinya bagus banget teman-teman. Ada Pak Umar eh? Di paha apa Bona? Tarik kah? Bah, iya Pak. Bah. Akhirnya sampai juga di pos 2. Rasa lelah dari perjalanan perlahan terbayar dengan kesempatan untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan pendakian menuju titik berikutnya. Di pos 2 kami kembali beristirahat sekaligus makan siang, mengembalikan lagi energi yang hampir habis sebelum melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Pos berapa ini? Pos berapa? Pos 2. Pos 2. Pak Didi. Oi, sip. Keren. Kayak apa Pak? Tempo. Tempo. Pak Sur, kayak apa Pak Sur? Santai. Ayo Go. Mantap. Ya, tempo. Pak Bona aman? Aman. Pak. Oke. Pak Didi. Ketua, kayak apa Ketua? Bertunduk sedikit. Nah. Tempo. Oke. Sampai di pos 2. Kayak Pak Umar sampai di pos 2 ini. Tidak ada yang gratis ya. Iya. Semuanya penuh perjuangan. Kebetulan tidak ada, cuma ada tangga di sini, tidak ada lift ya. Nikmati dan resapi. Mantap. Ciao. Sakit itu cuma sebentar. Nanti juga istirahat. Siap. Siap. Oke. Apa lagi nih? Pos 2, Oke. 3 jam 16 menit, Oke. ketinggian 2549. 2549. 3 jam 16, 3,5 kilo. Menurut Pian, Teman-teman pada lelah nih, jadi kita santai dulu. teman-teman yang lelah. Iya. Pian? Ya, kita sedang lelah. Pos pendakian sejatinya merupakan tempat persinggahan bagi para pendaki untuk beristirahat sejenak di tengah perjalanan menuju puncak. Setelah menapaki jalur yang menanjak, melewati akar-akar pohon, bebatuan, serta medan yang terkadang menguras tenaga, keberadaan pos menjadi titik penting untuk memulihkan stamina. Di tempat inilah para pendaki duduk sejenak, meneguk air, menikmati bekal sederhana, serta menenangkan napas sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Berarti Pak Adit aja. Pos 2 waktu gedek 2575. Kayak itu dia, dikira ada sesuatu tadi. Sudah istirahat, total 4 jam sama istirahatnya. 3 jam 53 menit. Oke. Kita estimasi ke puncak berapa jam lagi? Puncak pos 5. Pos 5 3 jam. 3 jam lagi. Oke. 3-4 jam. Oke. Perjalanan dari pos 2 menuju pos 3 di jalur Cemoro Sewu ini mulai terasa seperti babak baru dalam pendakian. Jalur masih didominasi hutan dengan pohon-pohon tinggi yang membuat suasana teduh, namun kemiringannya perlahan mengingatkan bahwa gunung ini tidak sedang bercanda. Bebatuan yang sudah tidak lagi tersusun rapi, serta langkah yang mulai melambat menjadi bagian dari irama perjalanan. Alon-alon, Pak. Sesekali para pendaki berhenti, bukan hanya untuk mengatur napas, tetapi juga untuk pura-pura menikmati pemandangan.
Padahal sebenarnya sedang menunggu detak jantung kembali bersahabat. Hohoi. Apa di sini? Memasuki jalur menuju pos 3, hutan terasa semakin dalam dan sunyi. Angin yang menyusup di antara pepohonan menciptakan suara alami yang kadang terdengar seperti bisikan alam. Kamera dokumenter mungkin akan menangkap langkah-langkah yang mulai berat, raut wajah serius para pendaki, dan sesekali celetukan ringan seperti ini katanya jalur ramah pendaki, tapi kaki Mimin sepertinya kembali bercanut manja. Namun justru bagian inilah kebersamaan terasa kuat. Setiap langkah seolah menjadi cerita kecil yang dibagikan bersama di tengah jalur yang terus menanjak. Awal dari tanjakan yang sangat Sadis. mantap, menantang dan penuh tantangan. Asik. Oke, mantap. Kata-kata hari ini. Apa? Bebannya tambah, beban hidup tambah. Dari pos 3 menuju pos 4, jalur pendakian mulai menunjukkan karakter asli Lawu via Cemoro Sewu. Panjang, menanjak, dan cukup nguras tenaga. Vegetasi mulai sedikit lebih terbuka di beberapa titik, memberi kesempatan bagi para pendaki untuk melihat bentang lereng gunung yang luas. Rasa lelah kadang datang tiba-tiba, tapi biasanya langsung diobati dengan humor sederhana. Seperti saling menyemangati dengan kalimat klasik, tenang, pos 4 tinggal sedikit lagi sekitar 30 menit. Ya, itulah versi optimis. Di tengah kelelahan itu, langkah-langkah tetap bergerak, karena setiap meter yang dilalui membawa para pendaki semakin dekat pada pengalaman yang tak hanya menguji fisik, tapi juga memperkaya cerita perjalanan di gunung. Thank you, Mas. Jangan terlalu jauh ya. Opa, Jangan mantap. korbankan keselamatan demi apapun. Cakep. Keselamatan Perjalanan dari pos 4 menuju pos 5 atau camp area kami tempuh selama 1 jam, dan camp ini menjadi tempat camp 3000 mdpl pertama kami selama melakukan pendakian gunung. Suasana camp malam di lereng Gunung Lawu terasa begitu hidup meskipun sebagian besar pendaki mulai berdiam dalam tenda. Angin pegunungan berhembus kencang, sesekali menggoyangkan dinding tenda dan menimbulkan suara gemerisik yang berpadu dengan dinginnya udara malam. Dan malam itu kami makan malam. Wuih. tapi angin kita sebelah saja. Bawa angin situ kan, itu kabut. Subuh itu kabut turun perlahan menutup jalur menuju puncak Gunung Lawu. Seakan alam sedang menyimpan rahasia. Beberapa pendaki duduk di dalam tenda besar dengan jaket tebal dan secangkir minuman hangat, memandangi langit yang belum sepenuhnya bersahabat, menunggu tanda apakah perjalanan menuju puncak bisa dilanjutkan atau harus sampai di sini. Nah, masih menunggu summit. Mudah-mudahan kawa, mudah-mudahan memungkinkan. Babon. Dalam suasana yang agak tegang itu, percakapan kecil mulai bermunculan. Sembari diskusi antara tim 3 Dewa Advento dengan sahabat daki. Ada pula yang mencoba membaca arah angin, seolah tiba-tiba semua orang berubah menjadi ahli meteorologi BMKG dadakan. Seseorang berkomentar dengan nada bercanda, kalau anginnya begini terus, jangan-jangan bukan kita yang summit, tapi tendanya duluan yang sampai puncak. Tawa kecil pun pecah, cukup untuk mencairkan suasana di tengah subuh yang dingin. Tuh, kata-kata dulu. Ya, sudah. Di puncak di info tadi masih memungkinkan, tapi kayaknya di sini dulu kita yang agak berani. Sekali sahabat daki menghadapi badai. Pertama kali malah. Tapi coba dilihat juga. Cerah terus. Amin.
Semoga Lihat kondisi juga kalau ada memungkinkan nanti kita balik. Oke. Ciao. Waktu berjalan pelan, sementara keputusan belum juga diambil. Para pendaki sadar bahwa pendaki bukan hanya soal mencapai puncak, tapi juga soal membaca alam dan memahami batas diri. Di sela suara angin dan gemericik tenda, ada rasa sabar yang sedang diuji. Namun di balik semua itu, semangat tetap menyala. Karena setiap pendaki tahu, entah pagi ini terakhir dengan langkah menuju puncak, atau hanya cerita menunggu di camp. Keduanya akan tetap menjadi bagian dari kisah perjalanan yang suatu saat akan diceritakan kembali dengan kisah klasik untuk masa depan. Hai. Sebelumnya selamat pagi semuanya. Pagi. Sarapan ya. Kita akan mencoba summit terlebih dahulu, tapi kita tidak terlalu memaksakannya. Cuaca ada yang nggak kuat dengan cuaca mungkin atau dengan tenaganya. Tolong konfirmasi, jangan diem aja. Pokoknya jangan, kita kalau bisa itu antisipasi, jangan sampai kita baru gimana baru kita antisipasi, itu jangan sampai. Sebisa mungkin kita harus antisipasi sebelum hal itu terjadi. Lagi fit 3 dewa. Berangkat. Aku bawa. Kita belakang aja. Oke. Kalau video bagus gitu. Oke. Pak, dulu Pak. Semangat, Pak. Semangat. Ini ada drivernya sih. Yang di rumah sini. Akhirnya dengan segala pertimbangan, dengan kesepakatan bersama, perjalanan kami lanjutkan menuju puncak. Perjalanan dari pos 5 Jolotundo menuju puncak Gunung Lawu dimulai dalam suasana yang jauh dari kata bersahabat. Angin bertiup kencang sejak langkah pertama meninggalkan area camp, membawa kabut tebal yang sesekali menutup jalur di depan. Cahaya pagi tidak mampu menembus udara dingin yang terasa menusuk wajah. Dalam kondisi seperti ini, setiap langkah terasa lebih berat, seolah gunung sedang menguji niat para pendaki. Apakah benar-benar ingin mencapai puncak atau hanya sekedar mencoba-coba? Semakin tinggi langkah menanjak, alam mulai menunjukkan karakternya. Angin datang saat kuat untuk membuat tubuh sedikit oleng jika tidak siap. Para pendaki berjalan dengan kepala sedikit menunduk, menjaga keseimbangan dan ritme napas. Dalam suasana dramatis itu, salah satu pendaki sempat berkomentar dengan nada setengah bercanda. Ini anginnya kayak lagi wawancara kerja. Terus nanya, yakin mau lanjut? Candaan sederhana itu cukup membuat beberapa orang tersenyum, walau tangan tetap mengenggam trekking pole dengan serius. Jalur menuju puncak perlahan berubah menjadi medan terbuka punggungan dengan vegetasi yang semakin jarang. Jalur bebatuan membuat langkah harus hati-hati, apalagi saat angin bertiup sangat keras. Dapat kami lihat adegan para pendaki yang berjalan perlahan dalam barisan. Jaket tebal berkibar diterpa angin, sementara kabut bergerak cepat di sekeliling mereka. Dalam momen seperti ini, rasa lelah, dingin, dan semangat bercampur menjadi satu pengalaman yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Namun justru di tengah badai itu muncul solidaritas yang sangat terasa hangat. Para pendaki saling memastikan satu sama lain tetap aman menunggu teman di belakang, sembari memberi semangat atau sekedar memastikan tidak ada yang tertinggal.
Aman, Pak. Aman. Aman. Pak Bona gimana, Pak? Aman. Aman, Pak Umar. Oke. Aman. Oke. Mantap. Aman, Ketua. Oke. Lanjut. Ya, Pak. Mau habis. Tahi mengus. Tapi aman. Aman. Ayo. Aman. Oh, Yugo. Aman. Oke. Jalan-jalan, Pak. Ya. Di kanan langsung jurang. Mari. Aman nggak? Sebelum mencapai puncak Lawu, perjalanan melewati Sendang Derajat. Daerah Sendang Derajat dikenal sebagai salah satu titik yang memiliki nilai sejarah dan spiritual di kawasan Gunung Lawu. Dalam hikayat yang berkembang di kalangan masyarakat dan para peziarah, Sendang ini dipercaya sebagai sumber air suci yang telah ada sejak zaman kerajaan Jawa kuno. Konon tempat ini sering dikaitkan dengan perjalanan spiritual Prabu Brawijaya V, raja terakhir Majapahit yang menurut cerita rakyat melakukan perjalanan menuju Gunung Lawu untuk mencapai moksanya. Dalam kisah tersebut, Sendang Derajat dipercaya menjadi salah satu tempat persinggahan beliau untuk membersihkan diri secara lahir dan batin sebelum melanjutkan perjalanan spiritualnya. Naik dulu, Bang. Oh iya. Itu mah bisa jelas. Bagus ya. Masa Pembona mau enak mau apa? Mas. Mendekati puncak Gunung Lawu, setiap napas terasa lebih berat, namun juga lebih bermakna. Jalur yang sempit, angin dingin yang berembus di ketinggian, dan langit yang perlahan berubah warna, menciptakan suasana yang sulit dilupakan. Puncak. Setelah melewati perjalanan panjang dari hutan lebat hingga lereng terbuka, akhirnya garis puncak terlihat di depan mata. Puncak, Pak. Tampak tugu monumental Harto Tumilah Puncak, Pak. sebagai tanda kita berada di ujung garis 3265 mdpl. Sampai. Mantap. Di momen itulah rasa lelah yang sejak lama menempel di kaki perlahan berubah menjadi Aman, Pak. semangat yang kembali menyala. Mantap. Seakan setiap langkah terakhir sedang menuliskan bagian penting dari perjalanan Aman, itu Pak. sendiri. Mantap. Badit. Semua perjuangan, langkah yang berat, malam dingin di tenda, dan jalur panjang yang menantang seakan terbayar dalam satu momen sederhana. Dari umroh langsung ke Berdiri di puncak titik Lawu. tinggi dengan hati yang penuh rasa syukur. Di sanalah puncak bukan hanya tentang ketinggian, Ah, tetapi Pomar. tentang perjalanan yang telah ditempuh, keberanian untuk terus melangkah,
dan cerita yang akan selalu hidup setiap kali Gunung Lawu 3265 disebut. harga dunia. Alhamdulillah. Yes. Sahabat daki. Lama tua ini kalau gua. Dari 1.400 Pak, tahun tiba-tiba 3.200. Sahabat lagi. Sahabat kita semua. Puncak Lawu. 265 MDPL. Di perjalanan turun menuju kembali ke area camp, kami kembali melewati tempat-tempat ikonik pendakian Gunung Lawu. Di antaranya yaitu Hargo Dalem dan warung legendaris Mbok Yom. Hargo Dalem merupakan salah satu kawasan yang paling dikenal di lereng Gunung Lawu. Tempat ini berada tidak jauh dari jalur menuju puncak dan sering menjadi titik persinggahan penting bagi para pendaki maupun peziarah. Selain menjadi tempat beristirahat, Hargo Dalem juga dikenal sebagai kawasan yang syarat dengan cerita sejarah dan tradisi spiritual. Banyak orang percaya bahwa tempat ini memiliki keterkaitan dengan kisah perjalanan spiritual Prabu Brawijaya V dalam legenda masyarakat Jawa. Oleh karena itu, tidak jarang para peziarah datang untuk berdoa atau melakukan ritual tertentu di area tersebut. Bagi para pendaki, Hargo Dalem sering menjadi tempat untuk beristirahat sejenak, menikmati suasana sunyi pegunungan, sekaligus merasakan perpaduan unik antara keindahan alam, sejarah, dan nilai budaya yang hidup di Gunung Lawu. Mantap. Mantap, Pak. Mari, Mas. Hargo Dalem. Itu dalamnya apa, Mas? Kayak tapal itu gua. Oh. Iya. Kamu anget di dalam warung tuh. Ih, bener. Enggak gitu. Beneran titipan. Oh iya. Tadi titipan. Oh iya kah? Mantap. Gimana, Mas Gondrong? Hah? Gimana? Ini capek nih. Oh, ini Mbok Yom. Legend. Oji. Pak, gimana kita, Pak? Warung legendaris Mbok Yom. Legend. Di puncak Hargo Dalem. Hargo Dalem. Puncak Lawu. Lawu kan. Dekat Tirasan. Mantap. Mantap. Salam dobol. Dobol. Joget elang ya, Pak. Hey. Wanita ini. Ayo boyang. Itu ada Mansur joget, Sar. Foto lah, foto lah. 1, 3, 2. Ambil 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Terus tangan pulang 3, 2. Mansur masuk kan? Luas. Setelah dari Hargo Dalem, rombongan pun sampai di warung Mbok Yom. Warung di ketinggian kurang lebih 3.150 meter di atas permukaan laut
berlokasi di dekat puncak Hargodumilah, Gunung Lawu, Jawa Tengah, dan dinobatkan sebagai salah satu warung tertinggi di Indonesia. Rokok. Ini biar melobi Pak Bona aja lagi. Nah, ini masalahnya tadi enggak ngajak sahabat. Ada Bapak di sini berokok belajar. Belajar berokok ini agak. Boyem sendiri telah meninggal dunia pada April 2025, namun warungnya tetap menjadi ikon pendakian Gunung Lawu hingga saat ini. Al-Fatihah buat Boyem, jasamu abadi buat para pendaki. Pendakian Gunung Lawu pada akhirnya bukan hanya tentang mencapai titik puncak, melainkan tentang perjalanan yang membentuk setiap langkah para pendaki. Dari jarak panjang yang melewati hutan, angin, di ketinggian, hingga malam yang sunyi di dalam tenda, semua menghadirkan pelajaran yang selalu bisa ditemukan di kehidupan sehari-hari. Gunung mengajarkan kesabaran, kerendahan hati, dan kemampuan untuk membaca alam. Ia mengingatkan bahwa manusia hanyalah tamu di tengah bentang alam yang jauh lebih tua dan lebih bijaksana. Ketika perjalanan turun dimulai dan puncak perlahan tertinggal di belakang, para pendaki membawa pulang lebih dari sekedar foto atau cerita. Ada pengalaman, kebersamaan, dan pemahaman baru tentang arti perjuangan serta batas diri. Gunung Lawu seakan berbisik bahwa dalam hidup tidak semua perjalanan harus selalu tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi tentang siapa yang mampu menikmati prosesnya dengan penuh rasa syukur. Dan seperti halnya pendakian, hidup pun adalah perjalanan panjang yang menuntut kita untuk terus melangkah dengan hati yang kuat, pikiran yang tenang, dan sikap yang bijak terhadap alam serta sesama. Tua, kata dulu. Alhamdulillah sampai camp. Sudah dari puncak Lawu, warung Boyang. Ada apa? Semua selamat. Mudah-mudahan lancar turun. Amin. Waduh, asik. Es buah. Sebelum kami turun menuju base camp, peserta beristirahat sejenak di camp area sambil menyiapkan packing untuk kembali turun. Di sela-sela tersebut, sahabat daki bersosialisasi dengan para pendaki sekitar dengan sambil minum, nyebat, makan, pokoknya dibikin asik aja deh. Tergantung dompet ini. Nah, Pak Adit. Kondisi gue bener nih. Oh, dusa kah? Nah ini Jana siapa namanya? Nah. Siapa Mas? Halo, Fauzil. Fauzil. Ya, dari Universitas Airlangga. Ini Mas. Nama saya Aska. Aska. Aslinya Tuban, Jawa Timur. Sama dari Universitas. Owner juga. Tuban mantap. Semester berapa? Komunitasnya apa komunitasnya? Ada komunitas nggak? Kalau dari Unmer sendiri nggak ikut Mapala sih. Waduh. Privat. Wah. Mantap. Oh, Sunan Bonang. Ini migas. Migas cepu. Oh, migas cepu. Ya. Namanya apa? Tuak Arab ya? Itu aja, Loken sama tua. Loken sama tua. Iya, tuaknya tuh. Nanti di follow ya, di follow back nanti IG-nya, TikTok, sama YouTube-nya. Banyak kan? Kota Terminal. Belakang terminal yang lama. Ini yang gitu gua. Bahaya. Sakit kan? Padahal kan tahu kan? Karena gua Laut itu. gua brokoli jalan di Ponorogo. Dia buat plastik juga. Sudah bawa ini. Dijual ya, Kak? Bawa mas, jeruknya. Jeruknya Mas. Lagi Mas. Cukup nggak? Udah aman. Satu lagi. Jalan. Oh, bawa aja. Gak apa-apa. Bawa akbar ya. Iya. Ini lucu aja. Dingin. Maka ini ada Oh, ada lapisannya. Double ya. Biar tampak luarnya.
Iya. Nanti ketemu kalau di bawah nak. Yoi. Hati-hati ya. Yoi. Nanti nonton YouTube-nya. Hati Mas. Sama Soalnya sih tujuh aja. Nyada aja Pak, pakannya Pak. Kalau ini kalau di mukanya nyala menyeledeng baik. Iya. Terima kasih lah ho. Tunduk dikit Pak Pander. Nah. Kayaknya ya. Pak Jah. Dia persiapan turun estimasi 4-5 jam 2 jam. ke jam. Hah? 2 jam. Ya, 2. Nah, ini bakal rambut terus. 4 jam malah. Pengalaman. Santai 6. Sebelum turun kita berdoa untuk kalimat. Belum ya. 10.35. 10.35 turun ya. Estimasi? Masih 2 jam ya. Ya, 2 jam. Demikian dokumentasi pendakian sahabat daki kali ini. Semoga bisa menghibur para sahabat daki semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan informasi. Sampai jumpa di pendakian selanjutnya. Sahabat daki, sahabat kita semua, salam lestari. alhamdulillah. Kita mau menuju ke pos 2 turun. Mantap. Alhamdulillah. Pagi tadi kita sambut. Mantap. Semangat. Pak. Sahabat daki. Pak Didi lagi, Pak. Alhamdulillah, walaupun badai tapi sampai puncak. Mantap. Ini kita turun ke pos 2 dan insya Allah aman. Amin. Dari mana, Om? Terima kasih. Udah. Apa? Kot ya, kot. Kuat. Jadi sudah alhamdulillah sudah sampai puncak. Jadi puncak tuh tidak selalu memberi view lah. Sama tadi apa badai, tapi satu puncak tuh selalu memberikan kebanggaan. Lebel. Itu lebel. Penyiramasin Mas.